Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Thaiba, mahasiswa semester 7 Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112110949. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai etika kepemimpinan syariah dan isu terkini yang berkaitan dengan materi tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, teman-teman, etika kepemimpinan syariah merupakan prinsip dan panduan moral yang menjadi dasar bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ajaran Islam. Etika ini mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan syariah dan mencakup aspek integritas, keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan yang diharapkan dapat diterapkan oleh pemimpin muslim. Yang pertama, sikap etis terhadap Tuhan, yang menjadi pondasi penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Hal ini dimulai dengan iman, yakni keyakinannya yang kuat terhadap Tuhan sebagai dasar dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Keyakinan ini diwujudkan dengan Islam yang mencakup kepatuhan kepada Allah dalam setiap tindakan dan keputusannya. Pemimpin yang bertakwa akan memimpin dengan penuh kehati-hatian, menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral syariah. Selain itu, ikhlas juga menjadi prinsip utama di mana pemimpin mengerjakan amanah tanpa pamrih hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap usahanya, pemimpin harus tawakal, yaitu bersandar kepada Allah, namun tetap berikhtiar semaksimal mungkin. Seorang pemimpin juga harus bersyukur, menghargai setiap nikmat dan ujian yang diberikan, termasuk kesempatan untuk memimpin. Sabar juga dibutuhkan bagi seorang pemimpin agar tetap tabah dan konsisten dalam menjalankan tugasnya meskipun menghadapi berbagai tantangan saat melakukan kesalahan. Pemimpin juga diharapkan memiliki kesadaran untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali ke jalan yang benar. Selain itu, zikir atau selalu mengingat Allah menjadi bagian dari keseharian pemimpin agar setiap tindakannya dilandasi niat yang baik. Yang kedua, dalam hal sikap etis terhadap sesama. Terdapat beberapa etika pribadi yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin, yaitu sidik atau kejujuran. Berarti seorang pemimpin harus selalu menyampaikan kebenaran dan menjalankan kepemimpinannya secara transparan. Amanah atau dapat dipercaya menjadi esensi penting di mana pemimpin memegang tanggung jawab dengan sepenuh hati dan kejujuran. Fatonah menekankan pentingnya di mana kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual dalam pengambilan keputusannya. Sebagai khalifah, seorang pemimpin mengelola amanah dengan penuh tanggung jawab sebagai wakil Allah di muka bumi. Dalam menghadapi tantangan, pemimpin berperan sebagai mujtahid, yaitu berpikir kritis, dan mujahid, yaitu yang berjuang gigih untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi semua anggotanya. Selain itu, istiqomah juga diperlukan agar pemimpin konsisten dalam berbuat baik meski ada rintangan, dan juga memiliki sifat ifah atau menjaga kehormatan diri dengan tidak bersikap sombong atau mengundang belas kasihan. Nah, seorang pemimpin juga yang memiliki sifat sahihun akan berempati kepada sesama, terutama yang lemah dan tertindas. Sementara adil atau bersikap adil memastikan seorang pemimpin ini harus membuat keputusan yang tidak berat sebelah. Selanjutnya yaitu etika dalam pergaulan dengan sesama juga menjadi bagian penting dalam kepemimpinan syariah. Silaturahim yang akan menjadi fungsi untuk menjalin hubungan yang kuat serta memberikan kasih sayang. Sementara ukhuwah menumbuhkan semangat persaudaraan dan kerjasama. Prinsip musawah juga yang menegaskan bahwa semua manusia ini setara tanpa memandang status, gender, atau suku, dan lain sebagainya. Sifat tawadu atau rendah hati juga mendorong pemimpin untuk tidak sombong dan menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah. Selain itu, pemimpin juga harus berbaik sangka sehingga tidak mudah berprasangka buruk kepada siapapun. Nah, teman-teman, masuk topik yang menarik nih seputar dunia ekonomi syariah dan etika kepemimpinannya. Kita akan mengupas sebuah isu yang sangat penting dan cukup merusakkan, sebuah kasus yang menyoroti tentang betapa pentingnya penerapan etika syariah, terutama di sektor keuangan syariah Indonesia. Nah, selama beberapa tahun terakhir, ternyata sektor keuangan syariah di Indonesia ini berkembang sangat pesat. Banyak lembaga dan perusahaan keuangan syariah yang bermunculan menawarkan produk investasi dan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, tentu saja ini adalah hal dan berita yang baik, apalagi Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia loh, teman-teman. Tapi sayangnya perkembangan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ada sejumlah kasus yang justru mencoreng citra keuangan syariah dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Beberapa tahun terakhir muncul kasus penyalahgunaan dana zakat dan investasi syariah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan atau untuk pengembangan ekonomi umat justru malah disalahgunakan oleh perusahaan atau individu yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Nah, salah satu kasus yang cukup mencuat adalah laporan mengenai penggelapan dana investasi syariah oleh perusahaan yang mengklaim menawarkan produk keuangan syariah sesuai dengan prinsipnya. Namun ternyata perusahaan tersebut melakukan manipulasi dana investor yang tidak menjalankan amanahnya, yang tidak sesuai dengan etika syariah.
Nah, padahal dalam prinsip etika kepemimpinan syariah ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi seperti amanah dan tablik, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Berarti bahwa setiap pemimpin atau pengelola dana harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sementara tablik atau transparansi adalah prinsip yang mengharuskan setiap kegiatan pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan jujur. Sayangnya dalam kasus ini, prinsip amanah dan tablik tersebut tidak dijalankan dengan baik, teman-teman. Para oknum ini menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai. Nah, akibatnya banyak investor dan umat Islam yang merasa dikhianati. Lalu, bagaimana ya dampaknya bagi kita sebagai masyarakat? Jelas, kasus-kasus seperti ini sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah secara keseluruhan. Banyak orang yang sekarang menjadi ragu untuk berinvestasi atau mengelola dananya mereka melalui lembaga syariah. Menurut saya, kasus ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi para pengelola lembaga keuangan syariah untuk lebih menjaga amanah yang diberikan. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak otoritas terkait seperti OJK dan DSN MUI, agar oknum yang mencoba memanfaatkan celah ini tidak bisa lagi melakukan penyimpangan. Selain itu juga masyarakat perlu lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih lembaga keuangan syariah. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa rekam jejak lembaga keuangan tersebut, memeriksa izin dan pengawasannya oleh otoritas, dan dipastikan ada transparansi dalam pengelolaan dananya. Jadi, teman-teman, mari kita semua lebih bijak dalam memilih dan mendukung keuangan syariah yang benar-benar berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang baik. Kita semua berharap agar sektor keuangan syariah di Indonesia juga terus berkembang dengan penuh integritas dan kepercayaan dari masyarakat. Sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.